Kita akan lihat pada ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo, seorang Isakar, menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah dia, lalu dikuburkan di sana. Sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota, yang sampai sekarang disebutkan orang Hawat Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Tuhan. Saudara, kita melihat tentang hakim-hakim yang diangkat sama Tuhan, ya, bagaimana hakim berganti hakim, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kemudian menjadi masalahnya adalah kalau saudara melihat setiap kali hakim-hakim ini mati, maka Israel kembali berbalik kepada Tuhan, berbalik dari Tuhan, ya, bukan kepada Tuhan, tetapi berbalik dari Tuhan, artinya meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di sini, ya saudaraku, ya, bahwa hakim-hakim itu perlu, ya, hakim-hakim itu memang Tuhan yang tempatkan, hakim-hakim itu Tuhan yang hadirkan di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Ada banyak hakim-hakim, ya saudaraku, dari sejak Musa, ya saudara, bicara tentang hakim-hakim, bicara tentang kepemimpinan, bahwa memang Tuhan yang hadirkan setelah Musa ada Yosua, ya saudara, lalu kemudian masuk pada zaman hakim-hakim. Tapi sekali lagi yang kita mau lihat adalah bagaimana kemudian setelah hakim-hakim ini mati, selalu muncul pergerakan, selalu muncul perubahan sikap, selalu muncul ketidaksetiaan lagi sama Tuhan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang aneh. Artinya ada sesuatu yang mungkin keliru, ada sesuatu yang mungkin tidak tepat di situ. Ada sesuatu yang saudara, nggak pas di sini. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi saya katakan bahwa pemimpin itu ketika mereka hadir, ketika mereka ada, ya, maka orang Israel berbondong-bondong mencari Tuhan, ya. Mereka begitu antusias mencari Tuhan. Tapi ketika pemimpinnya mati, maka tercerai-berai. Saya bisa bayangkan nggak seperti itu. Dan saya harus bilang begini, ini bukan sesuatu yang normal, ya. Ini bukan sesuatu yang normal, saudara. Ini bukan sesuatu yang bagus. Ini bukan sesuatu yang boleh ditiru, ya. Ini bukan sesuatu yang bisa dimaklumi. Mau maklum pemimpinnya nggak bisa. Saya harus katakan nggak bisa, saudara. Maaf, saudara, ya. Kita sama-sama sudah mengerti firman, kita sudah sama-sama dewasa. Maka mari sama-sama kita berpikir, ya, saudara. Saya boleh bandingkan begini, ketika ada orang tua lalu kemudian ada anak-anak, ya. Selama orang tua ini hidup, maka anak-anak ini baik, ya, punya masa depan, hidup baik-baik. Tapi ketika orang tuanya meninggal lalu kemudian anak-anaknya berantakan, apakah seperti itu sesuatu yang normal? Adakah sesuatu yang ya maklum? Nggak bisa. Ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang harus dipertanyakan di sini. Saya harap sudah bisa menangkap, karena ini sesuatu yang penting untuk kehidupan kita, untuk perjalanan hidup saya dan saudara. Jangan sampai kehidupan kita seperti bangsa Israel yang ketika pemimpin tidak ada, berantakan semua. Itu menjadi sebuah alasan untuk mereka berbalik dari Tuhan, ya, berbalik meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, hidup seenaknya, hidup di dalam dosa. Nggak bisa. Saudara, sekali lagi, saudara, ini penekanan yang saya mau sampaikan. Kepemimpinan itu sangat diperlukan. Tetapi jangan sampai, ini yang saya lihat, jangan sampai terjadi sebuah pengkultusan. Sama-sama bilang sama saya, pengkultusan, saudara. Pengkultusan mengedewain, bahasa itunya mengedewain pemimpin. Saya tidak tahu, saya juga tidak bisa menghakimi. Adakah orang-orang Israel mengkultuskan pemimpinnya pada waktu itu? Adakah Israel, ya, mengkultuskan itu apa? Mengkultuskan juga artinya menggantungkan seluruh hidupnya sama si pemimpin.
Sampai ketika gantungan ininya sudah nggak ada, ya sudah pada jatuh semua. Itu sudah. Pengkultusan itu seperti orang yang menggantungkan pakaian itu sudah. Menggantungkan pakaian. Nah, kalau pengkultusan itu adalah apa? Menggantungkan hidup kita. Ya, bukan pakaian, tapi hidup kita yang digantungkan kepada sebuah tiang. Apa maksud tiang ini? Pemimpin. Ketika kemudian pemimpinnya nggak ada, diambil tiangnya ini, saudaraku, gantungan yang diambil, tiang yang diambil, ya sudah, pada jatuh kami, jebrol kami, pada keserak kami. Saya harap saudara ngerti, karena ini penting buat perjalanan hidup kita ke depan, penting untuk rohani kita ke depan. Karena saya melihatnya seperti itu. Israel setiap kali gantungannya ini diambil sama Tuhan, mati ya saudaraku. Ini berantakan semua, jatuh pada keserak semua. Adakah kehidupan kita akan seperti itu? Lalu kemudian kita, normal. Ya, kenapa? Karena ada sebuah kesalahan di sana. Orang Israel jadi begitu bergantung sama pemimpinnya. Orang Israel tidak berdiri di kaki sendiri. Dia tidak belajar dari kepemimpinan. Lalu dia menambil nilai-nilai dari seorang pemimpin. Lalu itu nilai-nilai itu membangun hidupnya jadi kuat, jadi punya stamina yang cukup untuk apa? Untuk maju, untuk berdiri tegak. Ketika pun tidak ada yang memimpin, dia harus terus berjalan maju, berdiri tegak. Saya bilang amin, saudara. Sampai di sini saya harap sudah bisa menangkapnya itu. Karena terlalu banyak, saudaraku, ya, saya tidak tahu apakah itu dari pemimpinnya, apakah itu dari orang yang dipimpinnya. Lalu kemudian terjadilah sebuah suasana baru, suasana yang sebetulnya Tuhan gak suka. Maaf nih, saudara. Suasana yang Tuhan gak suka. Harusnya cuma satu yang kita kultuskan, hanya Tuhan yang kita kultuskan. Ada amin, saudara? Bukan seorang manusia. Siapapun juga itu orangnya, bagaimanapun hebatnya orang itu, hanya Tuhan yang harusnya jadi gantungan hidup kita. Hanya Tuhan yang jadi pusat perhatian kita. Ini serius. Saya tidak tahu dimulainya dari pemimpinnya kah, atau ini dimulai dari yang dipimpinnya kah, tapi kemudian terciptalah sebuah atmosfer pengkultusan. Dan ini berbahaya. Ini sebetulnya merugikan Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai di tempat pelayanan ini terjadi seperti itu. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena nanti akan terjadi sesuatu yang merugikan Tuhan dan merugikan diri kita sendiri. Israel itu rugi banget. Bayangkan, selama kepemimpinan siapa itu yang 30 tahun, saudara? Ya, 30 tahun katanya. Ya, saudara, siapa itu ya? 20 tahun, ya saudara. Tola memimpin 20 tahun. 20 tahun itu lama. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Saya diangkat jadi gembala tahun berapa? 2005. Saya diangkat 2005. Sekarang tahun berapa sudah? Belum 20 tahun kan? Hah? Iya kan, belum 20 tahun kan, saudara. Artinya saya cuma bandingkan begitu. Harusnya 20 tahun tuh adalah waktu di mana itu menebar kebenaran, menebar nilai-nilai itu, saudara. Saya pernah tulis dalam sebuah buku saya, bukan buku saya, buku catatan buku saya. Ya. Karena saat itu ada satu situasi yang buat saya nggak bagus. Saya sedang sepertinya lagi diidam-idamkan orang, saudara, waktu itu. Sekarang mau udah enggak, enggak apa-apa. Dan berarti saya berhasil. Saya lagi diidam-idamkan orang. Ya, lagi dielu-elukan, bukan dielu-elukan, elu ya, bukan gitu, saudara, tapi dielu-elukan. Dan saya tulis, saya bilang begini, kalau sampai saya nggak bisa ngerubah ini, berarti saya jadi seorang hamba Tuhan yang gagal dalam pelayanan. Kalau saya membiarkan jemaat mengeluh-elukan saya, karena
Berapa banyak kali pemimpin menikmati ketika dia dipuji-puja, ketika dia nanti-nanti sama orang, ketika dia diharapkan banget sama orang, sampai bangga ketika kemudian seorang pemimpin mendengar ketika dia nggak hadir, lalu jemaat sepi itu dalam sebuah pertemuan ibadah sepi, bangga. Hebat, ya iya orang butuh saya. Aduh, maaf sudah. Buat saya itu sebuah kegagalan buat saya. Nggak tahu kalau buat pemimpin yang lain. Buat saya itu sebuah kegagalan. Ketika kemudian ada saya, waduh suasana jadi ramai banyak. Lalu tidak ada saya. Lalu kemudian orang jadi hilang antusiasnya. Nah kalau keadaan itu dibiarkan, nanti satu saat saudara seperti ini. Seperti bangsa Israel. Pemimpinnya diambil, berantakan semuanya, hilang arah semuanya, gelap mata semuanya, hilang akal semuanya, nggak ada pegangan lagi dalam hidup. Mau seperti itu saudara jadi jemaat Tuhan? Makanya saya marah ketika saya dengar laporan bahwa kalau nggak ada mobil saya orang udah pulang lagi, cuma udah siap, udah dandan, bisa balik lagi. Itu kan keterlaluan. Sekarang saya sudah nggak latihan dan bagus, itulah sebuah nilai yang saya sudah berhasil bangun di tengah-tengah jemaat. Salah, saya tidak tahu dimulai dari mana makanya. Ya. Tapi saya percaya kalau ada pertanyaan begini, seperti pertanyaan ayam dan telur, dimulai dari mana? Bodoh itu pertanyaan, itu bodoh. Tuhan nggak pernah menciptakan telur, Tuhan menciptakan ayam. Ada amin saudara? Amin. Itu pertanyaan bodoh sebetulnya. Mana dulu, telur dulu apa ayam dulu? Ya sama baik itu saudara. Bayi dulu mana orang tua dulu? Oh Tuhan menciptakannya manusia. Apa namanya? Kalau ayam itu ayamnya dulu. Mana ada Tuhan ciptakan telurnya dulu? Yang ngereminnya siapa? Ya iya tuh saudara. Yang ngereminnya siapa? Kemarin saya lihat ada YouTube saudara, ya elang. Waktu dia bertelur saudara, ya itu musim salju yang musim salju mulai datang, dia ngeremin sampai apa? Sampai badannya ditutup salju. Sampai badannya saudara ditutup salju. Dia ngeremin. Karena kalau dia nggak ngeremin, ya bangkar jadi gagal telur. Sampai kemudian dia bangkit saudara, dia bangkit itu di filmnya. Anak-anaknya sudah lahir, sudah netes. Tapi dia masih ngeremin. Dia berdiri, dia ituin saljunya, numpuk saljunya tinggi di atas badan. Artinya begini, saya cuma mau bilang begini, selalu ada yang memulai. Selalu ada yang memulai. Dan ini sesuatu yang tidak wajar, ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Ini harus dicamkan baik. Karena kalau kita gantungkan hidup kita, iman kita pada manusia, nanti terjadi sesuatu, jebrol semuanya, berantakan semuanya, hancur semuanya seperti bangsa Israel. Setiap kali pemimpin mati, berantakan semua. Akhirnya apa? Karena mereka imannya hancur-hancuran, musuh datang serang mereka. Mau seperti itu sudah hidupnya. Iman yang digantungkan kepada seseorang, iman yang diserahkan kepada seseorang. Kalau kata orang itu apa, diikuti. Kalau kata orang lain enggak, sorry, saya mah cuma dengerin orang itu. Benar sih, tapi salah juga. Karena saya percaya setiap orang yang berbicara di depan mimbar ini, itu seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Nggak ada amin juga nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi saya masih percaya seorang yang berdiri dengan segala kelemahan dan kekurangan. Tapi saya percaya ada pesan Tuhan. Seperti saya pernah bilang saudaraku, guru saya, ya pendeta Batubara, udah tua, udah umur berapa? Kalau kita udah ngelihat dia datang nih saudara, aduh bosan. Tapi enak juga. Kenapa? Karena kalau Om Batubara ngajar, kita bisa tidur semua. Ya, kalau Om Batubara ngajar, kita bisa tidur semua. Cara ngajarnya apa? Baca kisah, karena ngajari kisah para rasul, ngajar kisah para rasul, bacanya cuma baca keliling saudara.
Ya, pasal 1, muter. Pasal kalau dia ngantuk, dia suruh kita baca 3 pasal. Pasal 1 sampai pasal 3 baca. Jadi dia tidur. Nanti kalau sudah pasal 3 sudah selesai, nanti orang anak-anak teriak, "Om, udah selesai Om, udah Om." Baru bangun. Kalau dia masih ngantuk, si Om Batubara masih ngantuk, pasal 4, pasal 5. Ya sudah, lanjut lagi. Karena Om masih ngantuk. Tapi satu saat, saudaraku, satu saat ada pesan yang Tuhan kasih secara khusus buat saya. Pesan Om Batubara cuma bilang begini, jadi hamba Tuhan tuh harus suka puasa. Ya, harus suka puasa. Puasa itu lapar. Kalau tidak mau lapar jangan puasa. Ngomongan apa coba saudara? Ya Pak, ngomongan apa coba? Tapi itu firman itu pesan dari Om Batubara, ya saudara. Om Batubara Surabaya, saudara, GPD, udah meninggal lama. Itu pesan itu nempel sama saya begitu. Setiap kali kalau saya puasa 3 hari 3 malam, kata-kata itu terngiang. Kalau nggak mau lapar jangan puasa. Puasa ya lapar. Selalu itu, saudara. Saya puasa 50 hari, saya puasa 21 hari. Ya itu kata-kata itu yang terngiang. Jadi berkat. Dan saya percaya setiap ada hamba Tuhan yang bicara dengan segala kekurangan, tapi ada pesan Tuhan yang saudara bisa tangkap dan memberkati saudara. Amin. Ini prinsip ini yang harus saudara pegang. Ya, jadi jemaat bukan berarti nggak menghormati. Oh, harus menghormati. Tapi jangan dikultuskan, jangan didewakan, jangan dipuja-puja seperti Tuhan. Karena ada banyak jemaat yang memuja-muja pendetanya seperti Tuhan. Maaf saudara, saya lihat dari kasus per kasus yang beginian nih nggak lama diambil. Benar? Nggak lama. Yang beginian nih kalau dibiarkan nggak lama diambil. Saya nggak usah sebut saudara. Yang beginian kalau sudah biarkan, dibiarkan. Yuk kita pakai prinsipnya Tuhan. Ada amin saudara ya. Biar pakai prinsipnya Tuhan. Saya menyampaikan, ingat, saya menyampaikan kalaupun saudara diberkati lewat saya, tapi Tuhan yang memberkati saudara, bukan saya. Ada amin saudara. Yang berkati, yang lawat saudara, yang pulihkan saudara bukan manusia. Saya hanya jadi alat saja. Tuhan yang harusnya semakin dipermuliakan lewat hidup saudara. Bagian yang selanjutnya, Bapak saudara, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca saudara, ayat 10 sampai 13. 1, 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, ini Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu? Ketika kamu berseru kepadaku, tetapi kamu telah meninggalkan aku, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu. Saudara, mereka sadar setiap kali mereka ditindas, mereka sadar ditekan sama bangsa, dikalahkan, sudah dirampok, dimiskinkan sama satu bangsa. Lalu mereka berseru sama Tuhan. Ya. Dan Tuhan bilang, kamu meninggalkan aku. Pada waktu kamu berseru kepadaku, pada waktu kamu berbalik kepadaku, bukankah aku menolong kamu lagi? Dan apa yang membuat kamu seperti itu? Karena kamu meninggalkan aku, meninggalkan Tuhan, kata Tuhan. Mari sama-sama kita melihat pada pagi hari ini tentang definisi meninggalkan. Karena seringkali kita belum terlalu jelas mengerti tentang kata meninggalkan. Mari sama-sama kita mengerti tentang apa itu arti kata meninggalkan. Definisi daripada meninggalkan. Pengertian apa itu yang namanya kata meninggalkan. Sekali lagi, karena kita punya konsep sendiri-sendiri tentang meninggalkan. Dan kita berpikir kalau begini ya enggak dong, kalau begini iya, tapi kalau begitu enggak, masing-masing.
Saudara, kalau ditanya kita sama-sama kita tanya satu persatu tentang definisi kata meninggalkan, ya sudah, maka tiap-tiap saudara punya pengertian, punya pendapat. Dan sekarang masalahnya orang sekarang begitu itu, saudara, berani mengemukakan pendapat. Ya. Mau itu salah, mau enggak, yang penting pendapatnya dia. Enggak apa-apa sih, saudara. Tapi kita juga mesti tahu bahwa ada orang-orang yang dipercayakan sama Tuhan untuk menyampaikan firman. Dan firman ini bukan tentang pendapat. Firman ini bukan pendapat saya, saudara. Kalau saya menyampaikan firman, itu bukan pendapat saya. Karena kadang-kala saya juga nggak setuju dengan pendapat dengan firman. Kemarin seperti saya bicara tentang Gideon, ya, yang berhadapan sama orang-orang apa sih? Kota apa itu? Hah? Bukan Midian. Bukan Midian. Waktu orang-orang kota apa tuh, saudara, yang protes sama Gideon, saudara, yang marah sama Gideon, orang Israel, ya. Lalu kalau kemudian Efraim marah ya karena tidak dilibatkan perang, saudara. Gideon memberikan jawabannya yang tepat sehingga reda masalah. Tapi kan sebetulnya salahnya di mana, saudara? Kalau sudah cari salah-salahan, ya kan? Kalau sudah cari salah-salahan, mana yang benar, mana yang salah? Menurut saya, Gideon. Kenapa? Dia capek. Dia juga nggak berpikirnya cepat, bertindaknya cepat. Dan harusnya Efraim kalau dengar begitu, dia dong yang bergerak langsung. Nggak usah diajak-ajak lagi. Toh mereka juga adalah orang-orang Israel. Ini kalau bicara pendapat. Karena hari-hari ini terlalu banyak pendapat orang yang ya, sepertinya jadi sebuah kebenaran tentang Israel, saudara. Ya ini sih sedikit melenceng tentang pendapat tentang Israel, bahwa Israel itu sudah bukan lagi umat Tuhan, bukan bangsa pilihan Allah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Lalu karena perang yang sekarang, karena Palestina, siapa yang bilang? Kalau saudara mau lihat tentang Israel dan sama Palestina, sama Filistin zaman dulu, sama bangsa-bangsa, waduh lebih sadis Israel. Israel lebih sadis. Apa karena yang kayak gitu, jadi lalu kemudian kita ada orang bilang bahwa ini bukan pilihan Tuhan? Begitu, saudara. Ya. Udah bukan lagi pilihan Tuhan. Orang yang itu katanya bagaimana lah, orang yang masih berpendapat orang Israel bangsa pilihan Tuhan tuh orang-orang Kristen yang apa gitu. Nah, untuk masalah ini, Bapak Ibu Saudara, definisi tentang meninggalkan. Kita kembali kepada definisi tentang kata meninggal. Apa sih meninggalkan? Kalau sudah bilang begini, meninggalkan itu menjauh, membuat jarak. Iya betul. Yang pertama seperti itu. Definisi daripada meninggalkan itu menjauh. Artinya apa? Secara fisik berpisah. Secara fisik. Yang ini di sini, yang ini di sini. Yang ini di sini, yang ini di sini. Yang ini di sini, yang ini di sini. Secara fisik meninggalkan Tuhan. Orang tidak lagi ibadah, dia meninggalkan Tuhan. Orang tidak lagi suka doa, dia meninggalkan Tuhan. Orang tidak lagi berhubungan sama Tuhan, ya itu meninggalkan Tuhan. Itu definisi yang paling mudah. Itu definisi paling mudah. Dan definisi yang kedua, ini yang kita juga mesti dengar. Ini definisi yang kedua yang harus kita lihat. Apa itu tentang meninggalkan? Meninggalkan juga bukan cuma secara fisik. Perhatikan saudara. Meninggalkan tuh kadang bukan cuma bicara tentang fisik, tapi meninggalkan tuh saudara, itu bicara tentang hati. Ada orang masih duaan, tapi yang satu hatinya sudah menjauh. Dan ini fakta. Orang masih sama, tapi hatinya sudah jauh. Atau dua-duanya hatinya sebetulnya sudah. Secara fisik kita nggak lagi melebar, kita lagi bicara tentang Tuhan, kita dengan Tuhan. Adakah kita seperti itu?
Sepertinya ibadah masih, sepertinya pelayanan masih. Ya. Saya nggak lebarin, saudara. Ya, saya nggak lebarin, karena kalau ini dilebarin juga banyak panjang. Tapi mari kita fokuskan cuma pembicaraan kita, hubungan antara kita dengan Tuhan, karena seperti itu bangsa Israel. Adakah masih kita betul secara fisik, tapi juga hati juga masih betul, masih bersamaan dengan, masih fokus hati kita sama Tuhan. Waktu kita ibadah kita fokus sama Tuhan. Waktu semua menyembah kita juga fokus menyembah. Saya sih merasa ya saudara, Tuhan itu baik, karena awal kita memulai ibadah saya merasakan hadirat Tuhan. Saya nggak tahu saudara ngerasainnya, tapi setiap kali kita menyembah, bebaskan saudara. Ini kesempatan sambil kita juga belajar menyembah. Ya. Saya merasakan tiap mengawal itu saya merasakan ada lawatan Tuhan gitu. Bebaskan, ya, saudara jangan tahan suara, bebaskan. Ya. Waktu kita ibadah hari Minggu, waktu kita ibadah, adakah tubuh kita hadir, tapi hati kita juga hadir? Karena patokannya bukan hadirnya saudara seperti ini. Bisa jadi tubuh ini hadir, tapi sebetulnya hati sudah menjauh. Tubuh hadir dalam pelayanan, tubuh hadir, tapi sebetulnya hati sudah menjauh. Saya sedang bicara, firman Tuhan sedang bicara tentang definisi menjauh, meninggalkan. Bisa jadi yang pertama betul secara fisik menjauh, karena kata menjauh juga bicara tentang intensitas, bicara tentang grafik, tentang apa? Keseringan apa sih keseringan? Apa? Ya, intensitas. Berapa banyak kita kali ketemu? Itu juga bicara tentang menjauh atau mendekat. Saudara nggak bisa bilang begini, oh iya saya hadir 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali. Adakah itu yang namanya? Apakah itu yang namanya mendekat? Apakah itu yang namanya punya hubungan dekat? Kayaknya enggak juga. Berhubungannya cuma satu minggu 1 kali, kayaknya enggak. Kayaknya enggak gitu. Apalagi cuma 1 bulan 1 kali. Hadir tapi jarang gitu. Tapi ada pengertian yang seperti tadi kita bahas. Hadir tubuhnya, tapi hatinya nggak hadir. Hadir tubuhnya, fisiknya hadir, tapi hatinya tidak di situ. Dan ini jadi sesuatu yang mulai umum. Ya, kita mulai dilatih dengan apa? Dengan kebersamaan kita sebetulnya. Dalam rumah tangga, dalam keluarga bisa jadi hadir. Jalan-jalan samaan Tamasya. Tapi hatinya kayaknya masing-masing, pegang HP sendiri, pegang gadget sendiri. Itu aja sudah melatih kita untuk seperti itu loh, saudara. Ya, keadaan itu tuh sudah melatih kita, membiasakan diri kita untuk apa? Untuk sambil makan juga kayak nggak ada orang-orang di sekitar kita. Ya kalau lagi makan juga. Ya kalau lagi jalan-jalan gitu ya, sudah lagi jalan lihat yang satu sibuk. Ya, bisa jadi dua-duanya sibuk, bisa jadi kalau bertiga sibuk. Nanti iya. Kita sedang dilatih punya gaya seperti itu. Akhirnya apa? Terimbas sama hubungan kita dengan Tuhannya juga seperti itu. Kita hadir nih, saudara. Makanya apa? Lebih keterlaluan lagi tuh. Kalau sambil ibadah dengan firman, sambil buka-buka HP, ya, sambil balasin WA, sambil lihat ini apa yang like berapa, sambil nanti WL Singer nanti lihat fotonya sudah dimasukin belum di IG waktu dia lagi begini nih.
Udah tampil belum, udah masuk belum di IG. Waktu dia begini, ini serius saudara, saya gembala. Kita harus mendisiplinkan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Jangan sampai seperti firman Tuhan pernah bilang, ya, tubuhnya hadir, tapi hatimu sudah menjauh daripada. Tubuhnya hadir, tapi hati sudah nggak ada di sini. Sehingga apa yang dilakukan hanya sebuah rutinitas, kebiasaan. Ngeri saudara, ngeri. Sebuah sesuatu yang dilakukan hanya karena rutinitas, tapi sudah tidak ada lagi hati di situ, sudah tidak ada lagi cinta, sudah tidak ada lagi rasa di situ. Ngeri. Ngeri saudara. Tuhan tolong kita ya saudara. Karena saya juga harus dorong diri saya. Ketika saya melayani untuk Tuhan. Ketika saya memuji untuk Tuhan. Saya melakukan apa saja, saya harus melakukannya ada cinta yang apa jadi dasarnya, jadi landasan. Sehingga kita tidak dianggap meninggalkan Tuhan. Karena sekali lagi, ketika pun tubuh kita hadir, tapi ketika hadirnya kita sudah tidak lagi disertai dengan cinta, maka sebetulnya kita tidak hadir di dalam pertemuan. Kita sudah dianggap sama Tuhan meninggalkan. Saya menganggap saudara hadir. Oh iya, rajin. Si tante itu, om itu rajin. Tapi sekali lagi, bukankah Tuhan yang tahu hati kita? Tolong kita ya saudara. Tuhan lagi bawa kita tambah didewasakan sama Tuhan. Ada amin saudara. Kita semakin didorong untuk, kalau ini garisnya Tuhan, kita supaya kita ngeklik sama hatinya Tuhan. Ada amin saudara. Kita ngeklik sama apa yang Tuhan mau dari kita. Kita nggak bangga, saya ada, saya melayani kok, saya memberi kok. Tapi sekali lagi, adakah hadirnya kita, adakah pelayanan kita, adakah memberinya kita dari cinta, atau sekedar saja, Tuhan tolong kita, mari kita menyembah.